Warta Gereja GKJ Jumo, Kamis 21 Mei 2020. Yang pertama, jadwal kegiatan masa Pentakosta tahun 2020. Ibadah kenaikan dilaksanakan Kamis 21 Mei 2020. Pekan doa Senin 25 Mei sampai Sabtu 30 Mei 2020. Ibadah Pentakosta Minggu 31 Mei 2020. Mohon semua warga melaksanakan jadwal kegiatan tersebut di rumah masing-masing. Dalam setiap kegiatan ada persembahan menggunakan amplop khusus. Selanjutnya yang kedua, yang berulang tahun pada minggu ini. Tanggal 17 Mei, Saudari Tri Kurniawati Gunung Gempol. Tanggal 18 Mei, anak Obed Evan Atmaja Jumo. Tanggal 22 Mei, Bapak Sumarto Braman. Tanggal 22 Mei, Ibu Elizabeth Setiawati Gunung Gempol. Tanggal 24 Mei, Saudara Yoseas L. Kris Siloi Jumo. Majelis dan segenap warga GKJ Jumo mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Jemaat GKJ Jumo. Terima kasih. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang gundah, lemah, dan hilang pengharapan. Tetapi percayalah bahwa Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kembali menumbuhkan sukacita dan harapan dengan merespon panggilan Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyanyikan Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih
dan Kau. Hai mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memenuhi hati kita sekalian. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah cerita yang belum berakhir. Tema ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar,
bersinar, aku bersinar terus. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Ya Allah Tuhan, kami berlumuran dosa." Mari menyanyikan Kidung Jemaat 29 bait 1, Di Muka Tuhan Yesus. Bagi umatnya yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 3 yang tertulis demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Marilah kita bersama-sama saling memberikan salam damai dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada kita dan saling berucap, damai Tuhan ada padamu. Mari kita nyatakan tekad untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh. Kita memuji Kidung Jemaat 370 bait 1 dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya.
Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan menerima pelayanan firman. Mari bersama-sama kita tunduk kepala untuk masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam setiap peristiwa kehidupan kami, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang menyatakan karya kasih Tuhan melalui kisah perjalanan kehidupan manusia. Kisah karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan kisah yang belum berakhir. Namun justru awal dari peristiwa karya Tuhan yang akan dilanjutkan melalui kehidupan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, setiap kali yang mendengarkan, dan hamba-Mu yang dipakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan lengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia, kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema khotbah hari ini, kisah yang belum berakhir. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sebuah kebaikan? Misalnya donor darah, memberi tempat duduk saat di angkutan umum, atau memberikan sesuatu pada mereka yang membutuhkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, menanam kebaikan
itu akan memberikan kebaikan pada Anda. Kisah ini juga pernah dialami oleh seorang supir travel yang menerima kebaikan dari seseorang. Supir travel ketika berangkat menjalankan pekerjaannya, tanpa ia sadari, bagasi mobil yang di belakang terbuka. Dan apa yang terjadi? Di sepanjang perjalanannya, ada beberapa tas dan koper penumpang yang jatuh di jalan tanpa diketahui oleh sopir travel ini. Tiba-tiba dalam perjalanannya yang cukup jauh, dia dikejar seseorang yang menggunakan sepeda motor dengan keranjang yang ada di belakangnya, mengejar travelnya, sembari berteriak-teriak, memanggil-manggil dengan tangan yang melambai-lambai. Bapak berhenti, Bapak berhenti. Tentu saja hal ini menjadikan ketakutan sang sopir travel itu. Dia semakin memacu mobilnya karena takut terjadi perampokan di tempat yang sepi. Setelah berpuluh-puluh kilometer, akhirnya dia menghentikan mobilnya karena si pengendara sepeda motor terus membuntutinya dengan kencang dan sembari berteriak-teriak, memanggil-manggil supir travel supaya berhenti. Sang supir travel berkata dalam hati, "Okelah, sekarang di tempat keramaian. Kalau nanti terjadi kejahatan, maka akan saya lawan. Karena banyak orang di sini." Namun apa yang terjadi? Sang pengemudi sepeda motor mendekat dan berkata, "Bapak, tahukah Bapak kalau bagasi kendaraan Bapak yang di belakang itu terbuka? Dan akibatnya barang-barang milik penumpang, koper, tas yang jatuh, itu saya ambil, saya masukkan ke keranjang kendaraan saya. Dan itu saya bawakan pada Bapak." Tanpa berpikir panjang, sang supir travel mengucapkan terima kasih secara spontan dan ingin segera memberikan ucapan terima kasih dengan berwujud uang yang diberikan. "Terima kasih Kisanak, sudah menolong saya. Ini ucapan terima kasih sebagai wujud kasih persaudaraan kita." Namun tanpa disangka-sangka, si pengemudi sepeda motor menolak pemberian itu sembari berkata, "Maaf Bapak, sesama manusia sudah selayaknya saling tolong menolong. Saya menolong Bapak, dan saya pun juga mendapat banyak pertolongan dari sesama. Terima kasih. Silahkan Bapak melanjutkan pekerjaan dan perjalanan Bapak." Demikian kisah sang supir travel yang menerima kebaikan dari seseorang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita, kisah yang belum berakhir. Penulis Kisah Para Rasul mengingatkan dalam buku pertamanya, yaitu Injil Lukas,
yang ditulis dan ditujukan untuk Theophilus menceritakan tentang pekerjaan dan pengajaran Yesus sampai dengan Yesus terangkat ke surga. Dan kisah itu belum berakhir. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Tuhan Yesus melalui para muridnya. Menurut Tuhan Yesus, yang terutama adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Kerajaan Allah itu dapat mewujud di mana saja. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi wilayah negara tertentu. Kerajaan Allah berwujud kasih, berwujud keadilan, berwujud pengampunan, berwujud kesabaran dan penguasaan diri, serta rela berkorban. Dan masih banyak wujud-wujud yang lain. Semua itu dapat dihidupi oleh siapapun. Dan semua itu dapat diwujudkan dimanapun. Untuk dapat menghidupi dan menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Para murid akan menerima kuasa. Ketika Roh Kudus diberikan, maka para murid akan dimampukan menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem, di Yehuda, dan di Samaria hingga ke ujung bumi. Kita juga dipercaya untuk meneruskan kisah kasih Allah pada sesama kita. Kisah yang tidak cukup hanya dituturkan lewat perkataan saja, tetapi perlu diwujud nyatakan lewat sikap hidup kita, agar kasih Allah dapat terus menerus dibagikan bagi kehidupan semua orang. Mari bersama-sama kita mewujudkan cinta kasih Allah ini kepada sesama, terutama juga di masa-masa pandemik COVID-19 ini. Banyak sesama kita yang menderita, mereka yang kehilangan pekerjaan, perekonomian rumah tangga yang semakin kacau dan morat-marit keadaannya. Mereka yang kehilangan masa depan, mereka yang tidak tahu arah dan tujuan untuk melanjutkan kehidupan. Melalui kisah kasih Allah yang kita lanjutkan, maka semua orang dapat merasakan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat melanjutkan kisah yang belum berakhir ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami mohon umat berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama melalui pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, sumber segala berkat dan pertolongan kami. Kami mengucap syukur melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
mengajarkan kepada kami semuanya untuk melanjutkan kisah kasih Allah yang belum berakhir. Tuhan Yesus sudah meneladani akan karya cinta kasih Allah kepada dunia. Bahkan keselamatan manusia yang telah ditanggung Allah. Mengajarkan kepada kami semuanya untuk dapat mewujud nyatakan cinta kasih Allah itu kepada sesama kami. Saling berbagi, saling menguatkan, saling melayani. Kami berdoa untuk gerejamu dimanapun berada. Tuhan memakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui karya, kasih, dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati setiap warga gereja untuk rela berbagi kepada sesama. Baik dalam masa-masa penderitaan saat ini. Bencana virus COVID-19 atau Corona memporak-porandakan berbagai tatanan kehidupan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kekurangan, mereka yang ditinggalkan karena harus berpisah jarak dan tempat. Tuhan berkenan menguatkan, Tuhan berkenan menolong, memberkati, mencukupi melalui tangan-tangan kasih yang Tuhan pakai dan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Di tengah-tengah upaya untuk memutuskan mata rantai penularan virus COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami, baik dari Bapak Presiden, staf menteri, demikian pula pada pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah gubernuran, kabupaten, kota madya, kecamatan, bahkan sampai dengan desa. Tuhan memakai mereka untuk dapat segera mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dengan demikian penderitaan ini segera dapat diselesaikan dan semuanya kembali mengalami kehidupan yang baru. New normal atau normal yang baru. Semua kembali dapat menata kehidupan. Tuhan menjaga kami semuanya untuk tetap waspada, supaya kami dapat menjaga kesehatan kami. Demikian pula saling menjaga kesehatan dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan dan cedera kemanusiaan kami. Kami memohon pengampunan Tuhan. Terima kasih, kami naikkan doa kami dengan beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca nas persembahan yang diambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan hantaran nyanyian Kidung Jemaat 439 bait pertama dan kedua. Bila topan keras melanda hidupku.
pada hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan erat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dengan kerendahan hati dan ucap syukur, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan terima kasih atas kasih karunia Bapa. Pada kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan iman kami. Boleh pada saat ini Bapa, kami mengaturkan persembahan sebagai sarana kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Berkati saudara kami yang dipilih untuk mengelola, memanfaatkan persembahan ini. Apa yang dilaksanakan hanyalah untuk kemuliaan Bapa. Sebentar lagi boleh kami undur dari tempat-Mu yang kudus ini, kembali ke rumah masing-masing, dan boleh kami melaksanakan aktivitas kehidupan kami pada saat ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengutusan dan penerimaan berkat. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan dunia. Berjalanlah dalam terang kasih-Nya dan jadilah saksi Kristus. Bimbing kami ya Tuhan, agar selalu dekat denganmu dan mampukan kami untuk bersaksi bagi-Mu. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal di dalam kuasa Roh Kudus, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.